Oke, suaranya kecil. Siapa? LK, betul ya. Lihat, semua lihat kamera LK. Di situ, di belakang LK, temboknya itu hitam dan putih. Ada yang jawab Arfa, bukan Arfa ya. LK, LK Zaki, kelas 4A. Tuh, coba dilihat. Oke, udah ngerti ya? Nah, sekarang coba Ustadz pengen cek fokusnya nih. Semua fokus ke kamera ya. Ustadz melihat anak yang kulitnya berwarna kuning. Ayo, siapa coba cari? Anak yang kulit berwarna kuning, siapa coba di kamera? Ayo, coba kulitnya warna kuning nih. Coba cari, siapa coba? Ayo. Saya, betul. Alfiansa ya, fokus berarti ya. Benar-benar melihat diri sendiri. Oke. Cukup ya. Karena takut makin lama. Dan sebelum mulai ke acara, Ustaz mau ingatkan kembali, alhamdulillah untuk chat sudah bisa dikondisikan, dan kalau misalkan mau ngechat bisa langsung nanti masuknya ke Ustadz Ustazah ya, nggak akan langsung di umum. Jadi kalau mau ada yang dichatkan, ditanyakan, boleh langsung chat aja, tidak dibatasi, hanya saja tidak akan keluar ke orang lain agar lebih enak. Oke, nah sudah, sekarang langsung saja, mungkin sudah pembukaan sampai pagi, membakar semangat agar lebih fokus. Langsung ke kegiatan berikutnya, yaitu pembacaan doa dan pembiasaan pagi oleh Ustazah Ani. Silakan Ustazah Ani. Halo, assalamualaikum soleh-soleha. Masih semangat? Masih semangat? Coba kalau semangat, tangannya dikepalkan semuanya. Tangannya dikepalkan, ayo. Coba. Siap? Terus kita takbir sama-sama ya. Takbir. Allah. Alhamdulillah, Ustazah senang sekali ya masih bisa lihat wajah anak-anak kelas 4 meskipun lewat Zoom. Coba Ustazah pengen lihat senyumnya yang manis, yang cantik, yang ganteng ya. Semuanya lihat kamera. Nanti Ustazah foto dari sini. Coba semuanya senyum, kasih senyumnya, smile. Cheese. Wih, ganteng nih. Siapa ya yang belum senyum? Ayo Arkan, jangan cemberut gitu. Arkan senyum, ayo. Ih, cantik-cantik dan ganteng-ganteng ya, seger-seger. Nah, sekarang kita pembiasaan pagi lagi ya. Kita baca doa agar diberi keberkahan ilmu dan selalu diberi kesehatan oleh Allah ya. Amin. Ayo kita angkat tangannya semua. Sikap berdoa. Hap. Yuk, siapa yang belum angkat tangan? Ya. Siapa ini? Arfa. Angkat tangannya udah. Ya, kita baca doa istiadah dan bersiap. Sikap berdoa udah. Istiadah dan bersiap. Doaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Aku ridho billahi bahwa Allah Rabbu wabil islami dan Islam itu dina agama, wabi Muhammadin dan Muhammad itu nabi
nabiku wa rasulah dan rasulku Rabbi ya Allah zidni tambahkan aku ilmu warzuqni dan rizki fahman kepahaman syahadat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Aku berlindung billahi pada Allah min dari asy-syaitani setan ar-rajim yang terkutuk. Bismi dengan nama Allahi Allah ar-Rahmani yang maha pengasih ar-Rahimi maha penyayang. Alhamdulillah segala puji lillahi bagi Allah Rabbi yang memelihara al-alamin semesta alam ar-Rahmani yang maha pengasih ar-Rahimi maha penyayang Maliki yang merajai yaumi hari ad-dini pembalasan Iyyaka hanya padamu na'budu kami menyembah wa iyyaka dan hanya padamu nasta'in kami minta pertolongan Ihdina tunjuki kami as-siratal jalan al-mustaqim yang lurus siratal jalan alladzina orang-orang an'amta yang telah engkau beri nikmat alaihim atas mereka ghairi bukan al-maghdubi yang dimurkai alaihim atas mereka waladdallin dan bukan orang-orang yang sesat tasdik. Ya, alhamdulillah kita sudah membacakan doa pembiasaan pagi. Nah, setelah ini ada apa coba? Ya, kita sholat duha sama-sama ya. Sudah wudhu semua? Yang sudah, coba angkat jarinya 2. Sudah wudhu? Sudah. Nah, yang belum, silakan wudhu. Nah, jangan lupa ketika sholat, kameranya diarahkan ya. Ustazah ingin lihat bagaimana anak soleh-solehan sholat duha, apakah cepet-cepet sholatnya gitu. Terus kemarin Ustazah masih lihat ada yang masih bengong aja ketika teman-temannya sudah sholat duha, masih diem gitu ya. Mungkin sudah sholat duha semua. Nanti kita akan zikir dan doa sama-sama dengan Ustazah Hana. Yuk kita sholat duha, yang belum wudhu silakan wudhu.
Mohon maaf ya anak kelas soleha, tadi ada sedikit kendala di masalah sinyal. Oke, tadi sudah sampai itu ada yang nggak sholat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah kalian sholat, kita akan berdoa sholat duha bareng-bareng ya. Kita tunggu Ustazah Hana siap dulu ya. Stay tune. Oke, sudah semua ya sholat duha? Kalau sudah, anggukan kepalanya. Coba, saya cek ya satu-satu. Oke, good. Nah, supaya lebih afdol, kita berdoa ya, kita zikir lagi. Supaya semakin banyak kita berzikir, semakin banyak kita berdoa, insya Allah doa kita diijabah. Apalagi kalian anak yang soleh dan solehah ya, amin. Amin.
Oke, sikap berdoa. Oke, tangannya sudah ditengadahkan semua. Ustazah cek dulu ya. Kaimi, ayo tengadahkan tangannya. Oke, good. Oke, Andre. Ayo semangat. Sip. Oke, sudah ya. Gue ada yang nguap nih. Azam. Oke, sudah siap ya? Kita berdoa ya. Kita zikir sama-sama. Sebentar ya. Oke, sudah muncul di layar ya? Oke, 1, 2, 3. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa karimi sultanik. Ya Rahmanu ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma inna nad'uka wal mahaluka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis samai fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'assiran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika adini ma ilaika sholihin. Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, anak-anak sekalian yang soleh dan soleha, jangan lupa jangan cuma di sholat duha aja ya, di sholat-sholat fardu maupun sholat rawatibnya juga kalian sempatkan berdoa dan berzikir, kemudian meminta kepada Allah supaya segala hajat kita, segala keinginan kita dikabul, terutama saat pandemi ini, semoga cepat berlalu ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke,
selanjutnya apa ya? Oke, selanjutnya kita ziyadah lagi ya. Masih semangat ya? Semangat? Oke, coba kalau semangat kita takbir lagi. Kepalkan tangannya. Oke, takbir. Allah. Ada yang masih nguap tuh. Oke, sampai ketemu lain kali. Ceng-ceng. Azenda ada Safa. Ada Safa sama siapa itu di situ ya? Ya, dia cuma lihat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang soleh dan solehah. Coba Ustaz Daris mau lihat, bisa nggak ya pas ditanya kabar? Bareng ya. Apa kabarnya anak-anakku yang soleh dan soleh hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Hatiku, jiwaku, imanku, fresh. Good. Terima kasih sayang. Semoga kesemangatan dan fresh kalian sampai di akhir Zoom kali ini juga semangatnya nggak pernah putus-putus dan kendor ya. Karena insya Allah di hari Senin pun kita sudah mulai untuk pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran di rumah ya. Baik, tadi sudah dimulai dengan pembacaan pembiasaan doa, terus sholat duha dan juga zikir dan doa setelah sholat duha. Sekarang ada yang tahu bagian apa ya? Karena hari ini sedikit ada yang mau spesial, jadi Ustaz Daris hari ini nggak ada ice breaking, kita langsung ke ziyadah di surah Al-Mulk ya. Kemarin kan kita sudah di ayat 1 nih. Alfiansyah, oke, boleh diambil dulu Qurannya masing-masing. Teh Humni, Aga, ayo, ini agak-agak gimana ini? Kalau Teh Hasya hebat, udah nyiapin ya dari tadi ya. Oke, good. Terima kasih sayang yang sudah menyiapkan. Ini Arkan hilang ke kamar mandi apa gimana ini? Icat dan Ayu ketetanggaan ya, jadi langsung berdoa aja. Kakak Erli, ini mana videonya? Oke. Kakak Erli ditunggu ya, ini jangan yang preview, fotonya harus yang live. Bilang sama mama. Oke, kalau yang sudah disiapkan Al-Qur'annya boleh Al-Qur'annya ditunjukkan ke kamera sayang. Mana Al-Qur'annya ya? Sip, good. Kemi udah, Kakak Azi, Mas Azi, Kakak Azi udah ya. Mbak Yufa udah. Mana Dede bungsunya nggak digendong lagi? Ada Rishad. Rishad tuh kelas 4 apa ya? Andre, oke ada juga. Gali, menikah sep gitu udah dicukur. Aduh. Mana Qurannya, Gali? Iya, siapa itu mal ini? Alhamdulillah Kakak Erli. Kakak Erli mana Qurannya? Nanti disiapin ya. Almira, Teh, mana Qurannya Teh? Mas Azam, udah ada Qurannya? Good, oke. Kita akan mulai dari ayat 1 dulu ya. Yang kemarin masih di surah Al-Mulk. Ayat 1 dari Ustaz Adis dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalian boleh sekarang wahid sen salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kak Aruna ikutan. Bismillahirrahmanirrahim. Aruna Putra ayo ikutan A. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Oke, Andre ada Qur'annya oke. Danin Teteh ada ya? Bella Queen ikutan juga ya di rumahnya. Oke, Ustazah Adis mau dengar suaranya. Almira Hasna. Udah hilang kemana nih? Siap Almira? Masih di ayat 1 dulu ya. Allahu Akbar, pindah-pindah. Mana nih orang? Gimana sinyal tuh dayung? Kemana ini teh? Teteh Almira teh mana jadi hilang gini teh? Yang ada aja lah ya. Kaimi siap ya di ayat 1 ya. Oke, sebentar. Untuk Kaimi ayat Sara. Oke, cek coba suaranya. Belum. Ya. Kaimi siap? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Oke, untuk Kaimi sudah hebat ya. Hanya sedikit untuk dialognya itu tidak ada tasydid, jadi tidak boleh ditekan. Jadi nggak boleh tabarro, bukan begitu, tapi yang panjangnya adalah makabinya adalah di huruf ba. Tabaroka. Coba yang lain bareng sama Ustaz Aris ya. Wahid Isnan Salasa. Tabaroka. Nah, jadi bukan tabarroka. Begitu ya, kamu udah hebat. Terima kasih banyak. Nah, sekarang Ustaz Aris akan mentalakikan atau menyebutkan, melantunkan di ayat kedua surah Al-Mulk ya. Walaupun di sini surah Al-Mulk lumayan panjang-panjang, insya Allah gampang ya, karena kalian sudah terbiasa melantunkan, mendengarkan, dan juga mengucapkan ayat-ayat Al-Quran. Semoga Allah pun memudahkan kalian meskipun pembelajarannya di rumah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mas Bagas, Fahmi masih konsentrasi ya, yang lain juga. Didengarkan baik-baik. Makhrajul hurufnya seperti apa, terus tajwidnya bagaimana. Karena kalau sudah yang jilid 6 ke atas itu biasanya sudah tahu begitu. Ya, Adafi udah dicukur. Semangat atau Adafi? Adafi 4C, yes. Kenapa belum makan? Yuk dibuka Al-Qur'annya, Adafi. Nah, Sultan, mana Qur'annya? Ayo dilihat Qur'annya masing-masing. Kakak Azi juga, Mas Bagas. Tarek ini kemana videonya? Kenapa tidak live, hanya preview saja? Bintang siapa? Hebat, Bintang sudah disiapkan Qur'annya. Dengarkan baik-baik ya. Lova juga silahkan perhatikan Qur'annya baik masing-masing. Good. Ini ziyadah di ayat kedua, ya, dipotong-potong karena ini cukup panjang. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Oke, diulang ya, karena ini jadi dipenggalnya 3 kali atau dipotongnya 3 kali di ayat kedua. Ulangi, nanti baru bareng-bareng ya. Tarek ditunggu live videonya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum.
Nanti ingat dipotongnya di yang liyabeluwakum. Liyabeluwakum ya. Mas Bagas, Bintang diperhatikan kembali. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Di situ ya. Karena itu cukup panjang. Ustazah gimana kalau aku kuat sampai ahsanu amala? Boleh. Itu lebih hebat, jauh lebih baik. Biasanya kalau yang memang sudah sering baca, terus biasanya terus dibarengi Allah pun memberikan kelebihan nafasnya panjang, itu biasanya bisa begitu ya. Karena ini biar sama-sama dipotongnya di situ. Diulang ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Ingat di situ ada qalqalah harus mantul. Liyabluwakum. Begitu ya. Oke, kita Ustaz Aris dulu sekali, nanti Ustaz Aris instruksikan untuk kalian. Perhatikan kembali ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Oke, sekarang giliran kalian. Wahid, Ihsan, Salasa. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Ustaz Adis mau random. Siapa nih? Ada. Ini namanya kok Jilan ya? Ada kakak Jilannya di mana sekarang ya? Coba Ustaz pengen dengar juga nih. Siapa yang lupa dari ini namanya? Mana? Cek, oke. Kakak Jilan adanya boleh ya? Suruh baca. Ya, dari hanya sampai liyabluwakum saja. Wahid, Ihsan, Salasa. Wahid, Ihsan, Salah, ayo teh. Jadi. Ayo mulai. Cek. Kemana ini? Suaranya hilang. Oke, nggak apa-apa ya. Kayaknya kendala sinyal juga di sana, nggak apa-apa. Terima kasih sayang. Baik. Dikarenakan yang tadi Ustaz sudah sampaikan di awal, hari ini akan ada sedikit spesial di hari ini. Setelah kemarin ada spesial juga tersendiri, hari ini juga spesial juga. Baik, Ustaz Adis akan menekankan satu kalimat. Tolong perhatikan, ulangi ya, tolong perhatikan dan dengarkan baik-baik sesi setelah ini. Karena nanti akan ada, kalau bahasa kerennya di kita tuh nanti ada post test atau tes di akhir sesi di MPLS di hari keempat ini. Jadi kami berharap di guru level 4 tolong kalian perhatikan dengan baik. Jadi jangan sampai nanti tidak bisa menjawab pertanyaannya ya Kakak Azi ya. Iya, kalau nguapnya ditutup pakai tangan kiri. Anak soleh. Mana nggak ada suaranya ini, coba nggak kedengeran, emang kedengeran ya. Oke, baik. Untuk kali ini ziyadahnya di ayat kedua baru yang tadi ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Cukup sampai di situ dulu. Ingat, perhatikan detik, setiap detiknya tolong perhatikan sampai akhir acara di MPLS hari keempat ini karena akan ada post test. Terima kasih untuk perhatiannya ya sayang yang soleh dan soleha, semoga tetap semangat. Silahkan yang mau minum dulu ya. Oke, nanti setelah boleh minumnya di situ, minum ke dapur boleh balik lagi. Oke, Mas Bagas, yang lain boleh minum dulu sebentar, nanti langsung stay tune lagi di depan kamera gadget kalian masing-masing. Oke, kalau yang ngerti, tandanya seperti ini. Oke. Paham? Oke, silahkan minum terlebih dahulu. Go. Yuk, siap. Oke, sambil minum juga kita ucap tasdiq shadaqallahul azim.
Oh, maksudnya mau sekarang? Atau ada teknis lain? Mana sih kamera saya? Oke, sudah ya, alhamdulillah sudah ziyadah sama ustazah kita semua, Bunda Adis. Ustazah Adis luar biasa ya. Mohon diingat-ingat, sendiri juga boleh ya, ziyadah lagi ya. Jangan sampai sehari kita meninggalkan tilawah atau ziyadah atau menghafal Al-Qur'an. Soalnya sangat bagus banget, sangat berpahala dan itu tuh akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Jadi kita harus bisa ya. Nah, sekarang ini acara utama pada kegiatan hari ini. Kita langsung saja ke Ustadz Isa. Ustadz Isa silakan. Ustadz Isa mana? Ustadz Isa sudah siap? Ustadz Isa. Ustadz Isa. Oke, suaranya belum dibuka. Sudah? Oke. Hai, assalamualaikum anak-anakku yang soleh dan solehah. Kalau dengar suara Ustadz, coba acungkan jari manisnya. Jari manis. Ini ya, salah. Ya udah nggak apa-apa. Nah, coba tebak Ustadz ada di mana ya? Ada yang tahu nggak? Ada di mana? Dan bersama siapa? Nih, Ustadz akan kasih kejutan. Dengan siapakah Ustadz? Ada yang masih kenal? Ada yang masih kenal nggak? Siapa? Kalau ada yang masih kenal, chat di kolom komentarnya ya. Ayo, siapa? Dulu wali kelas siapa? Ayo. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Nah, kalau ini dengan siapa ya? Ada yang kenal nggak? Ada yang kenal nggak? Ada yang kenal nggak? Siapa ya? Siapa ya? Siapa? Ayo. Ustazah siapa? Ustazah siapa? Ayo. Kalau yang kenal, chat di kolom komentar. Dan ini guru-guru Al-Irsyad nih lagi pada kerja. Oke. Ustadz akan ajak kalian berkeliling-keliling sedikit nostalgia biar kalian melepas rindu dengan suasana sekolah. Nih, tadi Ustadz ada di kelasnya yang dulunya kelas 2 sebelah sana. Nah, ini mungkin kalian masih ingat kelasnya siapa ya? Ayo acungkan tangan, kelasnya siapa di sini? Kelas siapa? Ada yang masih ingat nggak? Tuh, displaynya ada yang masih ingat? Nah, ini dulunya kelas 3A. Sekarang berubah menjadi kelas kelas 2C. Kemudian, nah, kalau ini kelas siapa ya? Ada yang masih ingat? Dengan displaynya, mana displaynya ya? Nah, kelas siapa? Ada yang masih ingat? Kalau masih ingat, boleh chat di kolom komentarnya. Nih, asatid dan asatizahnya. Halo. Nah, ini siapa? Ada yang masih kenal? Asisten kelas berapa ini? Chat di kolom komentarnya ya. Dan ini, ini wali kelas siapa ini? Dulunya nih, kelas 3 apa nih? Ayo. Apa? Kelas 3G nggak ada. Kelas 3C ya Ustadz ya? Oke. Kita lanjut kemana ya? Kelas kalian di mana ya? Kesini kah? Atau kemana? Nih, di sini letaknya kelas 1. Sampai ujung sana dekat kantor. Dan sekarang di sini adalah kelas 2A. Dan yang tadi
adalah kelas 2B. Di manakah kelas kalian? Ayo, berarti ada di lantai. Di lantai berapa nih? Ayo tebak, di lantai berapa? Ada di lantai 3, level 4. Nah, ada di sini. Kalian ada di lantai 4. Ada Ustazah Adis. Lantai 4. Lantai 4, lantai 3. Aduh. Ada Ustazah Adis. Ada Ustazah. Siapa coba? Kok gelap ya? Ada Ustazah Anti, ada Ustazah Ani, ada Ustazah Hana, ada Ustadz Gilang. Kita berada di lantai 3. Dan kita punya bangunan baru nih. Tuh di ujung sana dan di atas sana. Nanti kalau sudah mulai kita bisa belajar efektif, kita akan olahraga di atas sana. Insya Allah. Nah, ini nih ada yang kangen nggak dengan lapangannya? Oke. Sekarang akan memperkenalkan kelas kalian. Kelasnya di mana aja, ayo. Nih, kita mulai dari kelas 4A ya. Ada di mana ya? Kita kasihkan ke Ustadz Gilang. Oke, terima kasih Ustaz Isa. Nah, sekarang anak-anak 4A, kita jalan-jalan yuk ke kelas kita. Yuk, jalan-jalan. Nah, di sini. Sekarang kita ada bangunan baru nih di lantai 3 lewat set. Tuh, ini bangunan baru SDT Al-Irsyad. Wah, luar biasa ya. Nah, dari sini sampai sana itu bukan kelas kalian, tapi kelas level 6. Nah, kelas untuk 4A dengan baik-baik. Dereng, inilah kelas kalian. Untuk sana yuk. Nah, ini itu kelas kalian di kelas 4A. Di mana Ustazah? Di pojok. Di pojok banget ya, nggak apa-apa di pojok. Nah, ini itu sekarang Ustazah dengar-dengar, bukan dengar-dengar ya, sebenarnya katanya itu untuk sekarang Al-Irsyad nggak pakai nama-nama surat lagi, tapi pakai nama-nama sahabat. Oh iya ya. Kelas kita apa tuh namanya? Tuh, bisa dilihat ya. Nama kelas 4A itu adalah Abu Ubadillah bin Jarrah. Nah, Abu Ubadillah bin Jarrah. Yang kita tahu nih, Abu Ubadillah bin Jarrah itu adalah salah satu sahabat Nabi. Sahabat Nabi yang keberapa ya Ustaz? Kan sahabat Nabi itu banyak. Untuk Abu Ubadillah bin Jarrah itu sahabat Nabi yang ke-13. Wah, luar biasa ya, Us. Terus ceritanya gimana tuh? Nah, oke. Ini bukan. Tadi di mute. Oke, mohon maaf ya anak-anak. Kalau misalkan PJJ itu emang biasanya suka banyak banget kendala. Ini salah satunya nih. Nah, lanjut lagi Ustazah Hana. Nah, di sini itu lanjut yang tadi ya, Abu Ubadillah bin Jarrah. Abu Ubadillah bin Jarrah. Jadi Ustazah Hana,
yaitu adalah sahabat Nabi yang sebelum menjadi sahabat Nabi itu orang yang sangat kaya raya, tampan dan bersih pokoknya. Tapi setelah dia itu masuk Islam, kehidupannya langsung berubah 180 derajat, sangat-sangat langsung berubah. Seperti itu. Terus perjalanannya selama hidupnya gimana? Kisah teladannya apa? Oke. Yang Ustaz tahu, kisah teladan untuk Abu Ubadillah bin Jarrah ini, yaitu adalah sosok orang yang sangat mencintai Islam dan juga muslimin, sampai-sampai ada satu kejadian yang bakal terus kita bisa ambil teladannya adalah Abu Ubadillah ini Abu Ubadillah ini membunuh ayahnya sendiri. Kenapa tuh? Iya betul. Nah, ngeri ya membunuh ayah sendiri. Cuman di sini yang dibunuh itu secara artian adalah membunuh kemusyrikan ayahnya, karena Abu Ubadillah itu setelah menjadi mu'alaf atau pindah ke Islam, ayahnya tidak mau ikut, ayahnya tetap kafir menjadi di kaum Quraisy dan tidak mau memeluk agama Islam. Makanya saat di perang Badar, Abu Ubadillah bertemu dengan ayahnya dan langsung menghabisi ayahnya karena keimanannya sangat kuat dan karena ayahnya tidak ingin untuk bergabung bersama Islam seperti itu. Insya Allah, saking patuhnya pada ajaran itu ya. Ajaran. Oke, terus oh ya kalau nggak salah Abu Ubaidah itu wafatnya karena yang penyakit wabah tahun itu bukan ya? Oh iya wabah tahun itu ya gimana sih itu ceritanya? Oh ya waktu itu kan setelah perang. Oke. Waktu itu setelah perang, jadi Abu Ubaidah itu bersama pasukan-pasukannya saja jadi deg-degan. Jadi waktu itu Abu Ubaidah diperintahkan ke negeri Syam untuk menaklukkan kaum kafir ya waktu itu. Jadi setelah berhasil menaklukkan beberapa kali perang tuh meraih kemenangan terus menerus, akhirnya negara Syam ditaklukkan oleh Abu Ubaidah bersama pasukannya, kemudian tinggal di situ dan di daerah itu terdapat wabah yaitu wabah taun ya. Kalian pernah dengar virus taun ya? Kalau sekarang mungkin seperti corona ya. Nah itu wabah yang mematikan. Pada akhirnya Abu Ubaidah wafat di situ karena terkena penyakit taun. Dan yang paling menakjubkannya pada waktu itu tuh salah satu Nasrani mendatangi Abu Ubaidah, mendatangi sahabat untuk meminta sahabatnya yang berani, terus yang pintar, yang cerdas, percaya ya dengan kaum muslimin untuk memimpin peperangan. Nah ditunjuklah waktu itu Abu Ubaidah. Tapi dengan karena Abu Ubaidah yang saking cintanya dengan pasukan-pasukannya dalam keadaan terkena wabah, Abu Ubaidah tidak mau menyelamatkan dirinya sendiri. Jadi dia nggak mau meninggalkan pasukannya di situ di daerah yang terkena wabah. Akhirnya beliau bersama pasukannya tetap menetap di Syam dan sampai akhirnya wafat di negeri Syam itu karena Masya Allah, luar biasa ya ceritanya. Nah, itu tuh cerita salah satu sahabat Nabi yang namanya kita ambil untuk nama kelas di level 4 ini. Masih penasaran kan nama-nama selanjutnya di kelas selanjutnya? Nah, nggak usah pakai lama, langsung aja kita beranjak ke kelas 4B. Yuk, kita datangin dulu wali kelas dan asistennya nih. Kelas 4B. Ustadz Isa. Hai. Saudara Adis. Assalamualaikum. Nah, ini dia wali kelas asisten kelas 4B. Hai. Kita serahkan ya. Aduh, maaf ya. Halo, suara Ustadz kedengeran? Nah, coba kita cek dulu. Coba dicek dulu, acungkan jempol kalau kedengeran. Mantap.
Oke. Nah, Ustaz Isa, Iya. tadi kan Ustazah. di kelas 4A sudah menceritakan salah satu sahabat Rasul juga. Tadi juga cukup panjang diceritakan oleh Ustaz Gilang dan Ustazah Hana, yaitu tim di level 4A. Bagus sekali, Ustazah. Ya, kita Ustazah Adis dan Ustaz Isa juga mau menceritakan tentang salah satu sahabat Rasul. Jadi, yang kalian hafal, jadi nanti ya, pagi nanti di level 4 itu akan membahas 4 follower Rasyidin. Nah, jangan sampai cuma 4 aja hasanah kalian tentang keislaman. Jadi kalian jangan tahu tokoh-tokoh Korea, drakornya ya, jangan kayak gitu. Jadi harus juga tahu tokoh-tokoh yang penting di sejarah Islam. Nah, siapakah tokohnya? Jeng, 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 jeng. Stay tune terus ya. Setiap menit, setiap detiknya tolong didengarkan baik-baik. Yang tadi Ustazah Adi sudah sebutkan, ketika ziyadah di surah Al-Mulk akan ada post test. Jadi untuk ATT di level 4 tetap dengarkan baik-baik, jangan sampai tidak bisa menjawab. Oke? Kita mulai, Ustaz. Baik, Ustazah. Nah, siapakah dia? Siapakah nama kelas 4B ini? Ustadz akan menceritakan dulu biografinya nih ya. Ciri-ciri khasnya dari sahabat Nabi ini. Beliau itu seorang laki-laki yang tampan, yang gagah, yang kuat, yang rupawan. Apa sih rupawan? Rupawan itu tampan, kasep kalau bahasa Indonesia, bahasa Sundanya mah ya. Terus dia wangi, orangnya bersih pokoknya. Dan dia adalah keturunan bangsawan dari kaum Quraisy yang ada di Mekah. Nah, beliau pun dijuluki sebagai apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Nggak tahu ya. Nah, mau tahu nih, dia itu dijuluki sebagai duta Islam atau Safir al-Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau dijuluki sebagai Al-Khair. Apa itu Al-Khair? Ada yang tahu nggak? Acungkan tangan kalau yang tahu Al-Khair itu apa? Nggak tahu? Ustaz kasih tahu. Al-Khair itu adalah orang yang bijak. Orang yang, tutur katanya itu bisa dipercaya ya, bisa? Bisa seperti itu. Kemudian yang ketiga, Masya Allah, sampai mendapat julukan 3 nih ya. Yaitu yang terakhir Al-Qari. Ada yang tahu Al-Qari itu apa? Mudah sekali ya, ada di surat juga ya Al-Qari. Apa ayo? Ada yang tahu? Al-Qari itu adalah orang yang senang membaca, gemar membaca. Nah, ini harus dicontoh oleh kita semua nih. Yaitu suri teladan yang baik, seperti harum, bersih, dan lain sebagainya. Kemudian dia Al-Qari ini senang membaca buku ya, agar mendapatkan ilmu yang banyak. Seperti itu Ustazah Adis biografi secara singkatnya. Siapakah dia? Ada yang tahu namanya? Huruf depannya dulu, Ustaz. Apa? Huruf depannya dulu. Oh, huruf depannya nih. Huruf depannya adalah M. Siapa M? Malik, Muhammad, Martin, Mario. Mario ada ya di sini ya? Mana Mario ya? Ayo, siapa? Gak tahu? Ustaz kasih tahu. Depannya M, huruf berikutnya adalah U, huruf berikutnya adalah S, huruf berikutnya adalah H, terus ada curek. Apa ya curek teh ya, Us ya? Ada tanda petik. Petik 1 ya. Petik 1, kemudian ada huruf vokal A dan konsonan B. Ayo, bisa dirangkaikan tidak? Musa? Ya, itu ada yang bisa jawab betul tuh. Mus'ab bin Umair. Beliau adalah salah satu sahabat Nabi yang pertama atau golongan pertama yang masuk Islam.
bisa disebut juga dengan, ayo ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Disebut juga apa? Disebut apa? As-sabiquna awwalun ya. Nah, Ustazah Adis, Mus'ab itu ketika masuk ke Islamnya seperti apa ya? Sebenarnya kalau misalnya cerita, kalau ada yang sudah pernah tahu nih cerita tentang yang dulu ya, bukan Mus'ab bin Umair tuh salah satu contohnya yaitu salah satu sahabat Rasul Umar bin Khattab. Nah, di sini juga di kisah Mus'ab bin Umair tidak jauh beda. Jadi singkat cerita untuk yang Umar bin Khattab itu setelah mendengarkan ayat suci Al-Quran yang dilantunkan oleh adiknya. Dan ternyata adiknya sudah masuk Islam duluan. Yang disebut tadi oleh Ustazah sebutkan awalun atau orang-orang pertama yang masuk Islam. Nah, ternyata ketika awal-awal masuk Islam itu, terus kenapa sih Ustazah kalau misalnya Allah tuh menurunkan Rasul tuh ke Jazirah Arab sana? Jadi ternyata sejarah singkatnya di sana memang banyak sekali sesuatu yang harusnya tidak dilakukan oleh orang Muslim, gitu ya. Banyak sekali yang di luar syariat Islam. Contohnya yang sering kita dengar yaitu menyembah berhala, begitu ya. Terus sebentar ya. Oke. Lanjut lagi yang tadi. Jadi ketika awal-awal masuk Islam itu ternyata nggak mudah karena ternyata banyak sekali tantangannya, ya. Biasanya kalau misalnya dulu menyembah berhala, tiba-tiba ketika Rasul datang tidak boleh lagi menyembah. Bahkan sampai ada yang saling bunuh untuk tetap mempertahankan keyakinan nenek moyangnya yaitu menyembah berhala. Nauzubillah min dzalik ya, kita sampai begitu. Alhamdulillah kita sudah di masa-masa adanya cahaya Rasul yang sudah kita dapatkan. Kita tidak usah lagi sampai berperang. Nah, balik ke yang tadi, Umar bin Khattab juga saking senangnya, ini suara apa ya dilantungan oleh adiknya, ternyata adiknya itu sudah masuk Islam duluan dan sudah bisa membaca Al-Quran, karena orang-orang Arab kan itu sudah bisa dengan mudah untuk membaca Al-Quran. Kenapa? Karena mereka sehari-hari juga sudah berbicara dengan bahasa Arab. Nah, tidak jauh beda dengan kisah Mus'ab bin Umair. Ternyata suatu ketika, karena ini cerita tentang Rasul itu siapa sih? Nah, dengan dia tuh kenapa sampai punya perasaan bukan senang, Ustadz, penasaran yang sangat tinggi kepada Rasul. Ini siapa sih orangnya sampai dipuji sama orang juga, terus terkenal dengan kejujurannya. Nah, akhirnya Mus'ab bin Umair ini juga datang ke sebuah daerah disebutnya Darul Arqam. Di sana juga banyak orang-orang Muslim yang sudah Muslim menuntut. Salah satunya tadi juga hampir sama dengan Umar bin Khattab kisahnya. Ketika mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang dilantunkan, terketuklah hatinya. Ini bacaan apa ya? Kok sebelumnya saya belum pernah mendengar. Begitu Ustaz. Sampai Mus'ab bin Umair, iya betul. Memang hidayah Allah yang Allah berikan itu yang terpilih. Begitu, tidak bisa semua orang dapatkan. Singkat cerita, ketika di Darul Arqam itu, Mus'ab bin Umair itu terketuklah hidayahnya mengucapkan syahadat kepada Rasulullah. Nah, memang juga di awal-awal cerita tuh nih ya, kan tadi Ustaz Isa sudah menceritakan, Mus'ab bin Umair itu kayak bajunya bagus-bagus, sampai katanya gitu ya, Rasulullah tuh menyebutkan begini dalam satu hadis, saya belum pernah melihat seorang pemuda yang sewangi, serapi, seharum, dan segagah, dan sebagus bajunya yang seperti Mus'ab bin Umair. Nah, nanti akhir ceritanya juga sedikit menyedihkan, tapi makanya dengarkan terus ya. Nah, setelah Mus'ab bin Umair akhirnya memeluk Islam, ternyata kan kalau keluarganya itu belum ada yang masuk Islam. Oh, gitu ya? Begitu. Ya, jadi ketika cerita di situ Mus'ab bin Umair sampai ngumpet-ngumpet gitu. Kalau misalnya sampai mau sholat,
dan lain sebagainya, itu kumpet-kumpet karena takut. Jadi ternyata Ustaz Isa, si keluarganya ini tuh benar-benar memegang teguh yang namanya kepercayaan nenek moyangnya, yang menyembah berhala. Nah, hanya ngumpet-ngumpet gitu ya, karena tahu, terutama ibunya itu kan keras begitu ya kepada Mus'ab bin Umairnya, walaupun memang diberikan berkelimangan harta, ternyata ketahuan juga, seperti peribahasa mengatakan, walaupun kita menyembunyikan bangkai akan kecium juga. Nah, akhirnya satu waktu siang Mus'abnya lagi ketahuan sama ibunya sampai marah besar juga begitu ya. Akhirnya yang biasanya ibunya itu masih segala macam betul, makannya enak-enak, terus misalnya pakaiannya udah pokoknya di stop, dan juga ternyata ibunya sampai tega juga Ustaz Isa untuk, kalau kita bahasanya apa ya, dikerem atau dia disimpan atau di sebuah ruangan yang gelap gitu ya, karena dia nggak mau ibunya, kamu ada iklan lagi ya. Ada iklan. Itu ya, perteguhan hati itu. Sampai pokoknya diboikot atau dia dibatasin makannya segala macamnya, tapi tetap. Nah, akhirnya setelah dikurung, ternyata alhamdulillah Allah memberikan jalan, Mus'ab bin Umair itu bisa melarikan diri. Masya Allah. Gitu ya. Akhirnya dengan melarikan dirinya, dia kan udah nggak dapat pakaian, pokoknya apalagi wangian, makan aja enggak. Yang biasanya dia gagah perkosa begitu ya. Akhirnya ketika menemui Rasulullah sampai menitikkan air mata. Sedihnya sekali, kenapa? Ya tadi yang Ustaz Hadis bilang, Rasul tuh belum pernah ngelihat katanya Mus'ab bin Umair tuh tanpa wangian, bajunya yang bagus, yang bagus ya, betul. Gagahnya lebih dari Ustaz Isa kayaknya. Iya dong. Begitu ya. Nah, sedih sampai menitikkan air mata. Nah, Mus'ab bin Umair tapi tidak sedih, maksudnya dia punya kekuatan tersendiri dengan Islam yang sudah dia teguh. Ya, yakin bahwa saya sudah mengikuti jalan yang benar. Nah, katanya di akhir sebelum akhir kisah cerita ini sampai menitikkan air mata Rasulnya. Jadi ketika datang ke Rasul, kenapa? Ternyata bajunya lusuh. Mungkin kalau bahasa sekarang tuh compang-camping, Ustaz. Jadi yang biasanya gitu ya. Kebayang berhari-hari dikurung di tempat gelap, nggak dikasih makan, Ustaz, terus lemesnya kayak gimana, bajunya pun yang seadanya. Iya, betul. Maksudnya itulah kita harus banyak bersyukur ya, anak-anakku yang sudah solehah, kita tidak usah seperti itu untuk memeluk Islam, banyaklah bersyukur. Ya, kita sudah memeluk Islam dari lahir begitu ya, manfaatkan dengan baik, penuntut ilmu dengan baik. Nah, kisah yang sangat mengharukan yang Ustaz bilang akan dimulai. Ternyata kalian mungkin sudah pernah dengar tentang yang namanya Perang Uhud. Apa sih Perang Uhud itu? Nah, Perang Uhud itu terjadi di daerah, kalau dulu kan kayak misalnya lahirnya Rasulullah di tahun gajah, karena dulu belum ditentukan yang namanya tahun-tahun. Setelah Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah baru disebut yang namanya satu. Nah, disebut di Perang Uhud di sini adalah perangnya di Gunung Uhud itu. Oh, Gunung Uhud ya. Begitu. Nah, singkat cerita, jadi ketika ikut berperang di perang yang lumayan besar ini dengan kaum musyrikin yaitu kaum Quraisy, ketika kan biasanya udah pernah tahu belum ya disebutnya panji yang biasanya suka ada bacaan la ilaha illallah. Ada yang putih sama yang hitam ya. Iya, betul. Itu harus dipegang teguh, karena kalau misalnya dia sampai patah, kejatuh, itu berarti tanda untuk si pasukannya yang kalah, betul. Nah, jadi Ustaz Isa kalau misalnya kayak di peperangan itu adalah disebut separuh nyawanya dari pasukan tersebut. Oh iya betul. Pokoknya gimana caranya si panji bendera yang dipegang itu pasukan tetap harus berdiri tegak. Nah, ternyata ketika perang berkecamuk atau sedang berlangsung begitu sengitnya, begitu ya. Alhamdulillah Allah memberikan sebuah takdir yang baik. Akhirnya ternyata menang nih. Terlihatnya menang. Kaum muslimin kita itu yang dibelah. Betul. Kata Rasulullah. Tapi katanya Rasulullah memerintahkan terutama untuk yang pasukan pemanah. Betul katanya. Kalian tidak boleh turun gunung, katanya Ustaz Isa. Begitu. Walaupun sampai
ada yang mengatakan walaupun sampai dimakan oleh burung pun pokoknya nggak boleh. Ini amanah dari Rasul, nggak boleh sampai turun. Iya. Nah, mungkin ketika itu pasukan pemanahnya sedang turun begitu ya, Ustaz Isa, ya qadarullah yang dilihatnya kita menang gitu ya, Ternyata turun gunung, ya Allah. tidak amanah gitu. Nah, itulah bahayanya tidak amanah begitu. Ternyata kaum musyrikin Quraisy itu sudah menyiapkan beberapa tentaranya memakai kuda. Ustaz Isa di belakang gunungnya itu ternyata memang sudah strateginya juga. Betul, pas pasukan pemanahnya Rasul itu turun, yang mau mengambil rantah rampasan perang, memang banyak ya. Itulah keimanan yang diuji. Banyak harta rampasan perang tuh kayak baju besi, emas, dan lain sebagainya. Oh, banyak sekali ya. Betul, makanya kita jangan sampai tergiur hanya karena itu ya, padahal itu amanah Rasul. Alhasil ketika si pasukan pemanah itu turun begitu ya, sedih begitu. Yang dikira pasukan Muslim itu menang gitu, ratusan pasukan pemanah akhirnya gugur di medan perang. Dan nauzubillah, maksudnya semoga juga masuk surga ya, walaupun sebetulnya itu ujian juga, malah mengambil rampasan perang dan juga tidak amanah seperti yang sudah dikatakan Rasulullah. Akhirnya yang tadi strategi yang sudah dipersiapkan pasukan kaum Quraisy itu di belakang gunung akhirnya bisa melumpuh lantakan si pasukan-pasukan dari pemanah. Nah, ternyata apa yang berhubungan dengan Mus'ab bin Umair sebelumnya itu? Ketika yang perangnya berkecamuk nih, gitu ya, banyak pedang di mana-mana dan sebagainya, tidak semua dari sekarang pakai pistol dan bom ya, Ustaz Isa. Kalau dulu baru pedang, betul. dan panah. Nah, ternyata ketika di tengah-tengah perang tersebut, bomanya juga sama bilang jangan begitu ya. Jangan ke bawah. Nah, ketika si perangnya berkecamuk, akhirnya Mus'ab bin Umair pun harus ikut di medan perang tersebut, begitu ya. Sedihnya luar biasa ya. Nggak kebayang kalau sekarang sampai gitu bisa. Ngerinya banget. Ngeri Kenapa ya? Kenapa? Jadi, Mus'ab bin Umair ini punya tugas untuk memegang tadi panji, bendera pasukan tadi Ustaz. Dipegangnya di sebelah kanan, gitu ya. Sebelah kanan. Ya, betul ya? Betul, di sebelah kanan. Iya, sebelah kanan, betul. Jadi yang kirinya kalau misalkan dia sebagai pasukan itu perang, Ustaz Isa kiri kanannya memang harus bagus. Iya, betul. Jadi bisa berperang tuh kalau pedang kiri kanan juga harus bisa. Betul. Ketika si panji itu dipegang oleh Mus'ab bin Umair, ketika dia berperang juga sampai ketiga ya ngomongnya, ditebaslah seperti ini, tangannya ditebas oleh pedang oleh kaum musuh begitu. Luar biasa. Jangan kan gitu, kita sampai cuman kesayat sedikit sama pisau aja udah sakit, betul ya? Sakit kena pisau ya, Teh, betul? Anggukan kepalanya kalau masih dengar Ustaz dari sana. Ini kebayang ditebas oleh pedang yang sangat tajam dengan satu kali tebasan yang darahnya pun mengucur begitu. Tangan kanannya terlebih dahulu ditebas oleh kaum Quraisy. Luar biasa sakitnya, tapi dia tidak menghiraukan diri sendiri. Gimana caranya panji pasukan ini harus tetap berdiri tegak, akhirnya dia langsung secara cepat memindahkan ke tangan kirinya, ya Ustaz Isa. Betul. Kebayang sakitnya, tapi dia tidak menghiraukan. Ketika si yang panjinya ini udah dipegang dengan kiri, ditebaslah pula sekali lagi. Allah ya Rahman, tangan kirinya. Akhirnya hanya tangannya ini sudah nggak ada, cuma setengah sini saja. Dengan begitu pun dia tetap ingin mempertahankan panji pasukan dari kaum muslimin. Dia langsung memindahkan ke dadanya ke sini biar dia tetap bisa mendekap si panji bendera muslimin. Ustaz sampai gemetar ya, maksudnya sedihnya luar biasa. Kebayang kita kayak gini aja kadang masih suka susah sholat, ya sedekahnya sedikit. Nah itu semoga menjadi motivasi. Mus'ab bin Umair aja yang tangannya udah sampai ditebas 1, 2 sampai tetap mempertahankan keislamannya dalam hati begitu ya kaum muslimin. Nah ketika sudah dipindahkan begini, diumpamain coba ini ya, begini, begitu ya, benderanya sampai yang dipegang begini, gimana cara dia benderanya tetap berdiri? Qadarullah. Akhirnya Mus'ab bin Umair akhirnya syahid di medan perang, begitu. Karena akhirnya apa? Bukan karena yang terdebasan, akhirnya ditombak, begitu ya. Tahu nggak? Siapa ya Ustaz ya? Siapa ayo?
itu tebak-tebakan. Nanti kita kalau ketemu di sekolah Siapa ya? atau selanjutnya itu menjadi tebak-tebakan. Siapa hayo yang berhasil atau yang membunuh dari Mus'ab bin Umayyah? Oh iya nih akhir ceritanya nih Ustaz. Lebih dia. Yang Apa dia itu? orang kaya nih Ustaz. Iya. Yang bagusnya kan kalau orang kaya itu kayaknya kalau ketika meninggal juga Wah, mewah luar biasa gitu. ya. Ternyata di akhir hayatnya sampai ketika di kain kafan nih nyari nih yang di Iya. rumahnya itu di gubuknya nggak ada apa-apa. Nggak punya kekayaan, makanya semoga kalian jadi inspirasi ketika nanti jadi pemimpin, bukan jadi banyakin kekayaan, banyaklah ibadah dan Betul. memberikan pelayanan kepada rakyat kita. Betul sekali. Nah, jadi ketika hanya ada kain kafan yang ternyata ketika mau membalutnya aja ternyata nggak cukup katanya. Betul. Sampai Rasulullah pun menitikan air mata, ya Allah, Mus'ab bin Umair, kamu ketika masih hidup tuh kaya raya, sampai kamu nggak punya gitu ya kain kafan. Ketika ditutupkan ke kepala, kepalanya kebuka. Ditarik ke bawah gitu ya ke kaki, kakinya kebuka. Akhirnya Rasulullah menjawab mengatakan tutuplah saja kepalanya, kakinya Betul. ditutup oleh rerumputan. Begitu anak-anakku yang soleh-solehah, semoga bisa menjadi menginspirasi banyak ya Ustaz Betul saya, sekali. terutama yang anak laki nih. Ah, Ya, itu dia. itu Harus jangan- wangi, gagah. Dan juga pemberani dan Pemberani, bisa betul. mempertahankan keselamatan kalian sampai akhir hayat kalian. Amin. Gitu aja Ustaz saya, Ya. semoga ceritanya sama inspirasi dan bisa bermanfaat juga. Betul Mohon sekali. maaf nih kalau misalnya ada yang salah-salah kata ya, tetap semangat karena ada satu lagi cerita yang sangat menginspirasi kalian. Selain tadi apa ya? Mus'ab bin Umair. Oke, terima kasih. Ciao. Kita lanjutkan ke siapa ya? Pasti kalian penasaran nih. Tadi ini kelas 4B. Nah, berada di dekat lab komputer. Sekarang ada 4C. Di mana yang 4C ya? Oh, di sana tuh kayaknya jauh. Oh, bukan. Ternyata ada di sini dengan Ustazah Anti dan Ustazah Ani. Silahkan Ustazah. Terima kasih Ustadz Isa. Ini ya, bentar. Sebentar. Nah, sebelum Ustazah cerita ya dan mengenalkan nama kelasnya, Ustazah ingin anak-anak ikuti gerakan Ustazah dulu ya, pakai nyanyian ya. Siap? Kalau siap, jempolnya mana? Dah? Mana Ustazah lihat yang siap jempolnya? Sip. Ikuti ya, ikuti gerakan Ustazah ya. Tangan kanan, tangan kiri, memiliki jari, diluruskan, dibengkokkan, putar pergelangan, tunjuk kanan, tunjuk kiri, ayo pegang pipi, bisa? Ulang ya. Tangan kanan, tangan kiri, memiliki jari, diluruskan, dibengkokkan, putar pergelangan, tunjuk kanan, tunjuk kiri, ayo pegang pipi. Coba senyum yang terbaik mana? Senyum terbaiknya? Senyum terbaiknya mana? Pada cakep, pada cantik nih. Alhamdulillah. Nah, sekarang di kelas 4C ada Ustazah Anti dengan Ustazah Ani. Nah, kira-kira kita mau cerita apa ya? Ustazah Ani mau cerita apa sih? Cerita ini kelas 4C itu nama kelasnya adalah kelas Bilal bin Rabah. Ya, udah pada tahu belum Bilal bin Rabah? Pasti udah pada tahu ini. Bilal bin Rabah itu adalah sahabat Rasul yang terkenal dengan suaranya yang merdu. Ya, dia adalah muazin pertama di umat Islam. Ya, Bilal bin Rabah itu
lahirnya di mana coba? Di Bandung bukan Ustazah? Di Bandung, orang Sunda. Oh, orang gitu. Sunda. Bukan, Bilal itu lahirnya di daerah As-Saroh. Lahirnya itu pada tahun 43 sebelum Hijriah. Kan sekarang tahun berapa coba? 2020. Bukan, tahun Islamnya 1440. Wah, udah 1000 lebih tahun yang lalu Bilal itu lahir. Nah, ciri khas Bilal itu postur tubuhnya bagaimana coba? Postur tubuhnya tinggi, terus kulitnya itu hitam. Hitam. Iya, tapi jangan disangka meskipun kulitnya hitam, banyak keistimewaan yang dimiliki oleh Bilal. Jadi kita jangan minder dengan fisik kita, ya. Kita harus tunjukkan kemampuan kita seperti Bilal. Bilal ini nama ayahnya adalah seperti namanya Bilal bin Rabah. Nama ayahnya adalah Rabah, ya. Kemudian nama ibunya adalah Hamamah. Nah, Bukan mama ya Ustazah, mama. bukan, ini mah Hamamah, ya. Hamamah. Nah, Bilal itu ada panggilan lainnya. Panggilannya adalah Ibnu Sauda. Artinya adalah putra wanita hitam. Karena keluarganya itu semuanya kulitnya hitam. Gitu. Kemudian Bilal itu adalah seorang budak. Nah, budak itu adalah yang membantu seperti itu. Oh, bukan anak kecil ya? Bukan. Bilal itu seorang budak dari keluarga Bani Abdudar. Namun ketika ayahnya meninggal, Bilal bin Rabah itu diwariskan kepada keluarga Umayyah bin Khalaf. Ya. Umayyah bin Khalaf ini adalah orang kafir yang sangat kejam. Nah, ini ada hubungannya dengan keislamannya Bilal bin Rabah. Bagaimana perjuangan Bilal bin Rabah? Tahu nggak Santri? Oh, perjuangan keislamannya ya? Iya. Jadi gimana Bilal bin Rabah itu bisa masuk Islam? Iya, coba ceritain. Tahu. Nah, sebelumnya Ustazah ingin kalian coba bikin love. Bisa nggak? Bikin love. Tahu. Ini nih, gini. Jadi ini ya huruf C yang Kan kanannya, ini kita juga huruf C. 4C, jadi 4C Iya. adalah love. Kenapa Ustazah bikin love? Coba. Karena Bilal bin Rabah itu sangat cinta kepada Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Cinta kepada Allah dan Rasulnya. Makanya kita bikin love. Bisa semuanya bikin love? Coba Ustazah lihat, bisa nggak bikin love? Oh, hebat semuanya pada bisa bikin love ya, karena Bilal bin Rabah itu cinta kepada Allah dan Rasulnya. Nah, udah boleh dilepas love ya. Nah, jadi Bilal bin Rabah itu termasuk orang yang pertama masuk Islam. Jadi walaupun budak yang sering jadi budak teh kayak yang disuruh-suruh gitu ya Ustazah Ani, suka disuruh-suruh ini, suruh-suruh itu gitu sama majikannya. Tadi kan majikannya namanya Umayyah bin Khalaf. Nah, Umayyah bin Khalaf itu tokoh penting kaum kafir. Jadi banyak orang yang kenal Umayyah, terus juga kenal sama Bilal. Nah, karena keislamannya ini ya, Bilal itu sering disiksa. Ya, kasihan. Sering disiksa, sering disuruh-suruh apa gitu. Terus nih pernah ada suatu kejadian ya. Jadi pas lagi matahari itu terik, bayang nih, kalian coba bayangkan di padang pasir yang sangat panas dan gersang ya. Terus ketika matahari tepat di atas gitu ya, di atas ubun-ubun, padang pasir panas banget ya. Nah, Bilal itu disuruh bawa batu yang besar. Batu itu kan panas ya Ustazah. Kalau kena cahaya matahari, batu itu udah berat, panas gitu, sambil dicambuk coba. Aduh, tega banget ya, itu yang kayak gitu. Tapi alhamdulillah sekarang nggak ada ya. Nah udah
pas itu ya, pas dicambuk gitu ya, terus disuruh megang batu besar. Jadi kenapa sih Ustazah digituin Bilal teh? Karena supaya Bilal itu pindah ke agama mereka, yaitu menyembah berhala. Tapi Bilal karena cintanya kepada Allah dan Rasulnya, jadi Bilal itu hanya berkata ahad, ahad, ahad. Jadi pas mengangkat batu itu bilang ahad, ahad, ahad. Maksudnya apa coba? Jadi ahad itu maksudnya Allah Maha Esa, cuman Allah satu Tuhannya, ada yang lain. Makanya demi mempertahankan keimanannya, Bilal itu sampai rela-relanya disiksa di tengah padang pasir yang panas, bawa batu besar sambil dicambuk. Kan karena masuk Islam ya? Iya, karena masuk Islam. Makanya kita harus bersyukur sekarang kan kita alhamdulillah beragama Islam, tapi enggak seperti itu kan, gitu ya. Nah, melihat kondisi yang seperti itu, tiba-tiba Abu Bakar yang melewati dan melihat kondisi Bilal merasa kasihan gitu ya. Aduh, kasihan ini Bilal digituin sama majikannya. Nah, udah kayak gitu akhirnya Abu Bakar bilang ke Umayyah bin Khalaf, Umayyah, udah Bilal sama saya dibeli aja. Jadi kalau budak itu sebenarnya bisa dibeli. Nah, anak-anak bisa dibeli kalau zaman dulu. Nah, akhirnya Umayyah berpikir dan berpikir. Lalu ya udah deh, boleh dijual tapi harganya itu segini gitu, naik mahal ya. Oh, mahal banget. Ditaikin berapa kali lipat dari harga yang biasanya. Tapi karena Abu Bakar saking dermawannya, saking sayangnya sama Bilal, kan sesama saudara muslim ya, sama saudara seiman harus saling menyayangi. Nah, akhirnya dibayarlah. Jadi Bilal itu dibeli oleh Abu Bakar. Nah, setelah itu Bilal ikut dengan para sahabat ke hijrah ke Madinah. Nah, terus Rasulullah itu mendirikan Masjid Nabawi. Nah, Masjid Nabawi yang sekarang kalau misalnya kita haji sama umroh ke sana juga ya, ke Masjid Nabawi ya, di Madinah. Nah, dulu kan belum ada tanda untuk sholat, untuk pokoknya panggilan khasnya orang Islam itu belum ada. Kalau orang Nasrani pakai lonceng biasanya. Nah, makanya kata Rasulullah Bilal, kamu azan, memandangkan azan. Akhirnya Bilal adalah orang yang pertama kali memandangkan azan. Lepas itu, waktu pun berjalan. Lalu Rasulullah pun wafat, ya dikabarkan wafat. Nah, Bilal kaget karena tadi saking cintanya kepada Allah dan Rasulnya, pas Bilal mau azan lagi setelah tahu Rasulullah wafat, itu setiap mau azan pasti nangis, dan anak-anak nangis karena apalagi pas kan kalau azan ada yang ada yang kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah gitu ya. Dan setiap mau ucapin itu tuh pasti nangis gitu. Ingat sama Rasulullah. Jadi sedih gitu. Akhirnya tidak bisa memandangkan azan dan akhirnya beliau pindah ke Daraya. Jadi itu kota di dekat Damaskus di sana ya, di jauh di sana. Udah kayak gitu, ternyata Umar itu pingin ngedengar suara Bilal azan lagi nih, gimana caranya? Akhirnya akhirnya Umar pergi ke tempatnya Bilal, bilang, Bilal, saya pingin ngedengar kamu azan lagi. Rindu dengan suara azannya Bilal. Akhirnya dengan sedih pun gitu ya, dengan berat hati, tapi gimana ya? Gitu, laki-laki harus bisa azan ya semuanya ya. Akhirnya Bilal pun azan dan Bilal itu tinggal dan wafat di Damaskus. Seperti itu, Ustazah Ani. Oh gitu, ternyata Bilal itu sangat cinta kepada Rasul dan Islam ya. Kalian cinta nggak sama Islam dan Rasulullah? Coba bikin love lagi. Kita bikin love lagi. Ayo, bisa nggak? Masih bisa nggak? Love Islam, love Rasul. Ya. Jadi itu ya, kelas 4C ini namanya apa, Ustazah Ani? Kelas 4C namanya adalah Bilal bin Rabah. Harus ingat ya. 4C. Oke.
mungkin segitu ya kisah dari Ustazah Anti dan Ustazah Ani. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Nah, sekarang kita waktunya untuk berdoa ya, seperti biasa sama Ustazah Anti nih. Sikap berdoa. Doa apa Ustazah? Kita kan masih dalam masa pandemi corona, jadi kita akan berdoa untuk tolak bala. Siap ya? Ustazah dulu, ikuti oleh kalian. Bisa nggak sih semuanya? Bisa langsung. Cuman paling mukanya aja. Siap ya, nih ustazah-ustazahnya juga mau ikutan. Udah, sikap berdoa semuanya? Allahumma dfa'nal. Tangi ya. Allahumma dfa'nal. Bola. Wal bala. Wal waba. Fid dunya. Khossah. Fi baladina. Indonesia. Sekali lagi ya. Allahumma dfa'nal. Bola. Wal bala. Wal waba. Fid dunya. Khossah. Fi baladina. Indonesia. Nah, Ustaz bacakan ya artinya ya. Ya Allah, hindarkanlah kami dari kekurangan pangan, cobaan hidup, dan wabah penyakit di dunia, khususnya di negara kami Indonesia. Amin. Oke, alhamdulillah hari ini sudah kiranya sudah selesai ya. Nah, sekarang Ustadz mau ngasih absensi seperti biasa ya. Terus yang berbeda di sini ada post test atau tes buat kalian yang memperhatikan. Oh, makanya kalau tidak memperhatikan tidak akan bisa ya. Coba Ustadz share di chat. Nih, silahkan diisi absensinya dan dikerjakan. Oke. Ada. Oke, sudah ya. Yuk. Ngomong. Oke. Nah, sekarang sambil kalian mengerjakan dan mengisi absensi, kita akan ke bawah untuk apa? Mengantar kalian pulang seperti biasa nih. Nanti tuh jalannya kalian keluar kelas ke sini, ke tangga yuk. Kita ini lagi. Oh, begini Pak. Ya sambil diisi ya, sambil diisi. Nah, kalau kalian pulang lewat sini nanti. Oke, yuk kita ke bawah yuk. Nah, ini jalannya, tangganya nggak ada yang berubah, catnya masih begini. Ayo sambil diisi ya, absensi juga dengan kelas tesnya. Kelas tesnya seputar materi yang tadi sudah disampaikan oleh Ustazah ya. Masih seputar sahabat-sahabat Nabi dan juga yang lain-lainnya. Mungkin ada yang mau diucapkan dulu tadi? Ya, dari yang tadi materi-materi semoga tidak dilupakan ya, karena nanti memang itu jadi ikonik nama-nama kelas kalian dari mat A, B, C. Memang sedikit berbeda dari tahun sekarang juga. Semoga kalian tetap semangat untuk
mengikuti MTS besok terakhir. Ada apa lagi? Stay tune terus. Dan pastinya akan ada hal yang menarik juga seperti hari kemarin, hari ini dan juga besok. Oke? Nah, oh iya nih, kalian udah punya adik kelasnya udah bukan 2 lagi ya saya. Sekarang udah punya 3 adik kelas. Bahkan baru-baru. Jadi untuk yang di level 1 nih udah sempat ke sekolah, karena mereka memang belum sempat ke sekolah seperti kalian. Nah, Ada yang nggak ada, oke. Sambil diisi ya. Nah, kalau sudah langsung tetap apa namanya? Tetap lihat kamera sebelum penutupan. Kalau misalkan sudah, tolong diberi tanda ya, Ustazah sudah mengisi absensi, oke? Akhiran. Nah, ya suasana sekolah. Tinggi kan sekolah kalian sekarang? lantai 4. Ada lantai 4. Yuk. Banyak. Video. Aja. Masihnya apa? Siap ya. Pastinya kita akan biar tetap kita mau pulang kita harus tetap fresh ya. Fresh. Oke. Ya, kelihatan semuanya. Ya. Oke. Ketika Ustadz bilang level 4 semuanya, hatiku, jiwaku, imanku, fresh. Nanti Bapak ke sana pulang. Pulang, saya pulang. Siap? Level 4. Hatiku, jiwaku, imanku, fresh. Hati-hati di jalan. Dadah.